Pembahasan hari ini tentang lebih utama majlisul ilm daripada majlisul ibadah. Boleh juga dibahasakan ilmu lebih penting dari ibadah. Saya nukil dari kitab pertama, Tuhfatul Ashraf, kumpulan kalam Al-Habib Muhammad bin Hadi As-Saggaf, salah satu guru Syekhuna Samahat Al-Sadr Imam Sayyidina Maulana Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir Al-Fiqih, juz 1, halaman, kalau punya saya 108. وقد فرض الحبيب أحمد بن عمر بن سميد مسألة قال: لو دخل النبي صلى الله عليه وسلم في منزل وفيه حلقتان، حلقة يدرس فيها العلم ويعلم فيها الناس ويذكر فيها الحلال والحرام، وحلقة يذكر فيها أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم وفيها ذكر ولادته. Ya, kalau di kita majelis maulid lah, majelis qasidah, majelis maulid. Kemana kira-kira Rasulullah duduk? Farada itu mengira-ngira. Mengira-ngira di dalam pikiran, kalau bahasa kita, ini kira-kira kalau ada dua majelis, Nabi Muhammad datang, hadir di majelis ta'lim apa di majelis maulid, gitulah gampangannya. Satu riungan dipelajari ilmu, diterangkan di dalam majelis itu, ini perkara halal, ini perkara haram, ini boleh, itu tidak boleh, dan lain-lain. Satu riungan lagi khusus membaca sifat-sifat Nabi Muhammad SAW. Kapan beliau lahir? Gampangannya majelis maulid kalau di kita itu. Kira-kira, kata Al-Allamah Al-Habib Ahmad bin Umar bin Sumaid, yajlisun Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ila ayyil halaqatain. Nabi Muhammad akan duduk di halago yang mana? Di riungan yang mana? Di majelis yang mana? Ke majelis maulid apa ke majelis ta'lim? Bagus sekali ini masalah ini dan cocok untuk di Indonesia. Qala al-Habib Ahmad, yajlisun nabiyyu ila al-halaqah allati yu'allamu fiha an-nas wa fiha dhikrul halal wal haram. Pasti Rasulullah SAW akan duduk di majelis ta'lim, tidak akan memilih majelis maulid. Yang dipilih Nabi pasti majelis ta'lim. Wal halaqatu allati yudhkaru fiha awsafun nabi sallallahu alaihi wasallam wa wiladatuhu mushtamilatun ala ilm matlub. Memang majelis maulid juga ada ilmunya. Kapan Nabi Muhammad lahir, itu juga ilmu. Penting juga. Walakin al-ula awqad. Tapi yang majelis halal haram, majelis kitab, majelis pembahasan ilm, pembahasan ilmu syariah, jelas lebih kuat hukumnya untuk dihadiri.
Saya tidak ingin ini dalil dipakai untuk menghantam majelis-majelis maulid yang ada di Indonesia, dan itu bukan tujuan saya. Ini fatwa Al-Habib Ahmad bin Umar bin Sumaid sangat benar. Tidak ada kelirunya sama sekali. Tapi jangan salah paham. Yang beliau maksud itu majelis maulid pakai saja gitu loh. Ada orang majelis wirid saja, qasidah saja, maulid saja, tidak ada ta'limnya. Ini yang dimaksud. Jadi ini tidak bisa dipakai menghantam majelis maulid yang ada di kita. Sebab di kita yang saya tahu majalisul maulid, ya ada maulid ya pasti ada penceramah. Malah banyak yang pakai kitab. Itu sudah tidak bisa dipakai. Itu afdhalul majalis. Jadi tolong, saya sempat mendengar beberapa pembahasan yang dalil ini dipakai menghantam majalisul maulid. Itu keliru. Andai ada majelis maulid, majelis zikir, majelis wirid yang seperti itu, boleh dipakai ini dalil untuk itu. Tapi kalau di kita itu sudah benar. Malah saya punya guru Syekhuna Abu Yahya radhiyallahu taala anhu, itu setiap hari beliau di pesantrennya itu membaca maulid untuk menghadirkan arwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baru hari itu tetap ada ta'lim. Di mahalul qiyam maulid tetap. Beliau yamil kepada pendapat kalau maulid diringkas tidak apa-apa. Dan sudah pernah saya bahas itu, pendapat khilafiyah tentang itu. Nah, itu tidak bisa dipakai ini. Malah sebaik-baiknya majelis ta'lim yang diawali dengan maulid. Sehingga harapannya dengan hadirnya ruh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, riya mudah-mudahan bisa hilang dari pengajar dan talabatul ilm, para santri. Al-ujub, al-kibir, setan-setan, nafsu, kemalasan, semuanya terkikis habis bi barakati huduri Maulana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian saya lihat lagi Syekhuna wa Syekhu Masyekhina Sayyid bin Armiyah radhiyallahu taala anhu, Tegal, itu ya begitu. Selalu majelisnya diawali dengan maulid. Wakam Sayyidina Maulana Al-Walid Habib Abdullah bin Faqih, majelis taklimnya diawali maulid. Kalau tidak burdah sederajat dengan maulid, dihadiri Nabi juga itu. Imam Al-Busiri, burdahnya beliau itu dihadiri Rasulullah SAW. Saya lihat ulama yang tidak mengawali dengan maulid, biasanya ulama-ulama yang besar-besar itu pasti ada burdahnya. Saya sempat hadir majelis Al-Habib Imam Al-Qutb Abdul Qadir bin Ahmad As-Saqqaf, ya begitu. Ada burdah, ada maulid. Apalagi Al-Allamah Al-Muhaddits Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki. Beliau pernah membahas yang mirip ini dari tafakkur beliau sendiri. Mirip pendapatnya Habib Ahmad bin Umar bin Sumaid. Tapi jelas yang beliau maksudkan itu majlisul maulid yang tanpa ta'lim. Sebab di majelis beliau sendiri itu maulid terusan, burda, qasaid madihah fir rasul. Dah habis-habis itu dibaca. Maka jangan sampai salah paham. Yang dimaksudkan dengan kalam ini adalah orang yang hanya ibadah saja, mendekatkan hatinya kepada Allah wa Rasuluh dengan zikir, dengan ratib, dengan maulid, burda, apa segala macam, tanpa mempelajari ilmu syariah. Itu yang dimaksud. Dan satu lagi yang saya ingin menukil tentang keutamaan talabatul ilm dan keutamaan talabul ilmi. Ini Manhajus Sawi Al-Habib Zain halaman 81 tentang bahayanya. Masih mirip seperti tadi.
orang yang suka ibadah tapi tidak mau mempelajari ilmu. قال الشيخ الإمام عبد الله بن علوي الحداد في رسالة المعاونة واعلم أن من عبد الله بغير علم كان الضرر العائد عليه بسبب عبادته أكثر من النفع الحاصل له بها وكم من عابد قد أتعب نفسه في العبادة وهو مع ذلك مصر على معصية يرى أنها طاعة أو أنها غير معصية. Berkata Imam Al-Haddad dalam kitab Risalatul Mu'awanah, ketahuilah sesungguhnya orang yang beribadah tanpa ilmu, maka bahaya yang dia alami yang kembali kepadanya dengan sebab ibadah lebih banyak daripada manfaat yang dia dapat dari ibadah tersebut. Berapa banyak orang ahli ibadah, qad at'aba nafsahu fil ibadah, dia mencapekkan dirinya. Dia puasa tiap hari, sholat ratusan rakaat. Ini tanpa ilm ya, tanpa talabul ilm. Tanpa dia sadari si abid ini istiqomah juga bermaksiat, terus menerus musirrun ala maksiyah. Dia menyangka dirinya istiqomah taat. Di dalam istiqomah taatnya itu dia juga istiqomah maksiat, tapi dia tidak sadar. Yara annaha ta'ah. Maksiat itu disangka ta'ah wa annaha ghairu maksiyah. Salah satu kejadian, ini kisah nyata. Waqad haka Asy-Syaikh Al-Arif Billah Muhammad bin Arabi fi babil wasaya minal futuhat. Nah, ini tolong garis bawahi ini. Imam Ibn Arabi dari Futuhat dinukil. Berarti maknanya apa? Masail yang ada dalam Futuhatnya Imam Ibn Arabi yang akal pembaca sampai boleh untuk dinukil. Saya ulangi, sebab kadang kalau kita menukil dari Imam Ibn Arabi As-Sufi ditentang. Ini Habib Zain Allama ini. Bisa kita jadikan ikutan imam beliau. Ini di kitab Manhajus Sawi menukil dari Imam Ibn Arabi Al-Hatimi. Dalam kitab beliau yang kontroversi, Al-Futuhat Al-Makkiyah, artinya boleh menukil kitab itu di dalam masalah-masalah yang akal pembaca sampai. An rajulin min ahli al-Maghrib annahu kana katsiral ijtihadi fil ibadah. Ada seseorang dari daerah Maghrib sangat banyak ibadah. Wa annahu ishtara atanan wa lam yasta'milha fi syai'. Orang-orang daerah situ tahu kalau abid ini, orang ahli ibadah ini, dia punya binatang yang tidak dipakai apa-apa, ditaruh saja binatang itu di dalam rumahnya. Kalau di kita itu atan itu himar unta, jadi keledai betina. Betina ini binatang yang perempuan, keledai yang perempuan. Fasa'alahu insanun an sababi imsakiha. Ditanya oleh orang, kamu ini punya keledai betina tidak dipakai apa-apa, buat apa disimpan dalam rumah? Faqala ma umsikuha illa li uhassina biha farji. Keledai betina itu saya simpan supaya saya tidak berzina. Jadi kalau datang nafsu ingin berhubungan badan dengan wanita, dia saya pakai. Nah, ini kan ngawur ini. Ngawur tapi dia tidak tahu dirinya salah, disangka tidak apa-apa. Asy-syahid fil hikayah hadza fakana la ya'lamu tahrima ityanil bahaim. Orang abid dari daerah Maghrib ini tidak paham bahwa berhubungan badan dengan keledai betina hukumnya adalah haram. Berhubungan badan dengan binatang hukumnya adalah haram. Ini abid terkenal, ahli ibadah ini. Falamma arrafahu bitahrimihi,
baka bukaan syadida. Intahat al-hikayah bima'na. Ketika ahli ibadah tadi diberitahu bahwa hukum berhubungan badan dengan binatang adalah haram, dia menyesal dan menangis dengan tangisan yang amat sangat. Cerita ini bukan isapan jempol, bukan cerita palsu. Kenapa saya katakan begitu? Sebab perawinya Al-Imam Ibn Arabi. Ibn Arabi itu selain allamah mutafannin, beliau keliling itu. Rahala dari negara ke negara. Masya Allah. Kapan saya akan membahas satu pembahasan khusus insya Allah tentang Imam Ibn Arabi. Supaya meskipun kita tidak mampu mempelajari ilmu beliau, jangankan semua, separuh nggak mungkin, seperempat nggak mungkin. Ya paling kita nukil gini-gini ini satu, terlalu tinggi ilmunya. Tapi saya tidak ingin siapapun yang saya kenal su'udzan, apalagi sampai ingkar, apalagi sampai mengafirkan beliau. Sebab Sayyidina Maulana Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir Al-Faqih radhiyallahu taala anhu, saya mendapat riwayat ini dari Kiai Zainullah Bululawang almarhum pada waktu rapat mendekati haul Imam Al-Habr Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Al-Faqih. Satu malam Sayyidina Maulana Al-Walid Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir Al-Faqih memberitahu kepada almarhum Kiai Zainullah dan anggota rapat haul malam itu, beliau bilang bahwa saya alhamdulillah ketambahan guru lagi di alam batin, maksudnya saya dihadiri oleh Al-Imam Ibn Arabi dan mengangkat saya sebagai murid beliau. Buat saya ini sudah di atas dalil sudah. Kalau orang sekaliber Syekhuna Samahatul Ustadz Imam Al-Hafidh Al-Musnid Al-Qutb Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir Al-Faqih radhiyallahu taala anhu saja mengaku dirinya sebagai murid Ibn Arabi, ya apalagi kita.